Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nuryani dengan nomor induk mahasiswa 22416261201320 kelas MN22C. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Hairudin Sidik Patoni SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah hasil yang diterima dari setiap anggota masyarakat maupun rumah tangga keluarga yang langsung digunakan maupun dikonsumsi pada waktu tertentu atau 1 tahun. Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat OJK mendefinisikan pendapatan nasional adalah nilai seluruh barang atau jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pendapatan dalam menghasilkan barang dan jasa selama jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun, atau disebut national income. Istilah-istilah yang ada dalam pendapatan nasional. Yang pertama, pendapatan nasional neto atau NNI. Yang kedua, pendapatan perseorangan atau PI. Yang ketiga, pendapatan siap dibelanjakan atau DI. Yang keempat, produk domestik bruto atau yang disingkat GDP. Yang kelima, produk nasional bruto atau GNP. Yang pertama, pendapatan nasional neto atau Net National Income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain. Rumusnya, NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang kedua, ada pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer atau transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produk tahun ini, melainkan diambil dari pendapatan nasional tahun lalu. Contohnya pembayaran dana pensiun, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah. Rumusnya adalah PI sama dengan NNI plus transfer payment dikurang laba tidak langsung ditambah pajak ditambah asuransi ditambah jaminan sosial. Yang ketiga, ada pendapatan siap dibelanjakan atau DI. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income atau PI dikurang dengan pajak langsung. Pajak langsung adalah direct tax, adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya. Artinya, pajak ini harus langsung ditanggung oleh wajib pajak. Contohnya, pajak pendapatan. Dan rumusnya adalah DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Yang keempat, ada produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara
atau domestik selama 1 tahun. Rumusnya yaitu GDP sama dengan produk WNI dalam negeri ditambah WNA dalam negeri. Yang kelima ada produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto atau Gross National Product atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Rumusnya yaitu GNP sama dengan GDP plus pendapatan neto terhadap luar negeri. Tujuan pendapatan nasional yang pertama, untuk mengetahui dan menilai kemajuan atau pertumbuhan atau perkembangan perekonomian suatu negara. Yang kedua, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kemajuan ekonomi suatu negara. Yang ketiga, sebagai alat bantu dalam membuat rencana dan merancang pembangunan nasional. Manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, dapat mengetahui struktur ekonomi suatu negara apakah tergolong sebagai negara agraris, industri, atau jasa. Yang kedua, menjadi acuan atau dasar dalam pembuatan kebijakan ekonomi pemerintah. Yang ketiga, dapat membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang keempat, dapat membandingkan keadaan perekonomian antara daerah dari suatu negara. Yang kelima, dapat membandingkan keadaan perekonomian antara negara. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.